dalam mengungkapkannya. Yang pertama kita masuk dalam bab tasybih, dan pada pertemuan sebelumnya kita lewati rukun-rukun tasybih, yaitu musyabbah, musyabbah bih, dan juga ada dan wajh syabah. 4 rukun dari tasybih. Yang diserupakan, musyabbah bih yang diserupai, dengan alat untuk menyerupakan, dan juga sisi keserupaan. Antara yang diserupakan dengan yang diserupai itu keduanya adalah perkara-perkara yang sisi yang bisa dijangkau dengan panca indera. Katasybihil khaddi bil wardi, seperti menyerupakan pipi dengan bunga. Pipi juga bisa dilihat, bunga juga bisa dilihat. Keduanya adalah hissi, keduanya adalah dijangkau. Wal jildin naimi bil harir, dan menyerupakan kulit yang lembut dengan sutra. Keduanya bisa dipegang, bisa dirasakan, sama-sama lembut. Al khad bil ward, sama-sama indah. Au akliyah ini, atau keduanya bisa berupa sesuatu yang akli, tidak bisa diraba, tapi tidak bisa dipanca indera, tapi bisa. Satunya adalah akli. Katasybihil mauti bisabu, seperti menyerupakan kematian dengan binatang buas. Mana yang akli, mana yang hissi? Al mautu akli, dan sabu adalah hissi. Ya, al mautu adalah kematian, itu adalah akli, karena tidak bisa dijangkau dengan indera. Sedangkan sabu, binatang buas, ini bisa dijangkau dengan indera, maka ini hissi. Jadi kematian diserupakan dengan binatang buas dari sisi apa? Menakutkan. Dari sisi menakutkan seperti binatang buas, menerkam. Maka maut adalah akli dan sabu adalah hissi. Awil khuluqul karimu, atau au khuluqil karimi bil atori, atau menyerupakan akhlak yang mulia, ini adalah akli, bil ator, dengan minyak wangi, ini hissi. Jadi akhlak yang mulia itu wangi bagaikan parfum, maka itu adalah satunya hissi, satunya akli. Tadi antara musyabbah dengan musyabbah bih, bisa dua-duanya adalah hissi, bisa dua-duanya akli, atau bisa di random, atau bisa dicampur. Salah satunya hissi, salah satunya akli. Ini nggak apa-apa. Seperti menyerupakan kematian dengan binatang buas, ini dicampur antara hissi dan akli. Atau menyerupakan akhlak mulia itu indah atau wangi bagaikan parfum, karena akhlak yang mulia itu mengharumkan, harum bagaikan parfum. Ini satunya hissi, satunya akli. Al khuluqul karim ini akli, karena nggak bisa dijangkau, sesuatu yang maknawi. Ator, minyak wangi, ini adalah hissi, karena bisa dijangkau. Qala anwa'ut tasybih, sekarang macam-macam tasybih dari sisi min haitsu i'tibari syabah, dari sisi anggapan penyerupaan. Ini dibagi, sebenarnya pembagiannya itu ada banyak sekali, tapi ini buku ini sebagaimana yang telah lalu diringkas. Qala anwa'ut tasybih, macam-macam tasybih. Sebenarnya tasbih itu ada mufrad dengan mufrad, seperti kamu seperti singa, itu mufrad dengan mufrad. Ada yang mufrad dengan murakkab, seperti kamu atau tertawamu seperti suara mobil, itu mufrad dengan murakkab. Ada yang murakkab dengan mufrad. Terbangnya pesawat itu seperti
kilat. Nah itu terbangnya pesawat seperti kilat. Terbangnya pesawat itu murakkab diserupakan dengan sesuatu yang mufrad. Jadi gitu. Mufrad bisa mufrad dengan mufrad, bisa mufrad dengan murakkab, bisa murakkab dengan mufrad, bisa murakkab dengan murakkab. Dan ini nanti akan tasbih tamtsil ini murakkab dengan murakkab. Yang pertama tasbihut tamtsil, tasbih tamtsil, yaitu menyerupakan banyak hal dengan banyak hal. Itu namanya tasbihut tamtsil, menyerupakan banyak hal dengan banyak hal. Wa huwa makana wajhu syabah fihi muntaza'an min muta'addidin, yaitu apa-apa yang sisi penyerupaan di dalamnya itu muntaza'an, diambil dari muta'addid, dari beberapa hal. Jadi sisi penyerupaannya, yang diserupakan, terus yang diserupai, ini campur-campur banyak hal. Ini namanya tasbihut tamtsil. Dan ini yang banyak dalam Al-Quran, tasbih seperti ini. Tasbih tamtsil ini banyak contohnya dalam Al-Quran. Menyerupakan banyak hal dengan banyak hal. Itu namanya tasbih tamtsil. Atau tasbih murakkab bimurakkab. Ini istilah yang lain adalah tasbih murakkab bimurakkab. Menyerupakan banyak hal dengan banyak hal. Kaqauli Bashar, seperti ucapannya Bashar, ka'anna mutharan naq'i fawqa ru'usina wa asyafana wa wudjini wa umaiyah. Maka dibaca wa asyafana lailun. Ini khabarnya ka'anna. Lailun tahawa kawakibuh. Seakan-akan mutharan naq'. Muthar itu adalah hasil apa namanya? Hasil atau bekas. Naqo adalah gubar, debu. Kepulan debu di atas kepala-kepala kami bersama dengan pedang-pedang kami dalam perang. Itu adalah bagaikan malam yang bintang-bintangnya berjatuhan. Jadi kepulan debu di atas kepala-kepala kami menggambarkan keadaan yang sangat runyam, dipenuhi dengan debu, tapi juga harus saling menyerang dengan pedang. Jadi pedang itu kayak bintang yang berjatuhan ke sana kemari, ke kilaunya, tapi tidak pada tempat yang jernih, tapi harus tarung di tempat yang penuh dengan debu, gelap, nggak lihat mana kawan, mana lawan, tapi pedang itu saling menyambar. Semua itu bagaikan malam yang gelap, tapi bintangnya berjatuhan. Jadi banyak kemilau bintang yang berjatuhan, meteor-meteor berjatuh, tapi malamnya gelap, nggak ketahuan. Nah itu. Maka di sini antara musyabbah dengan musyabbah bihinya sama-sama banyak. Nggak bisa dipilah-pilih. Nggak bisa dipilih-pilih. Ini namanya tasbih campuran. Ini namanya tasbih campuran. Karena yang diserupakan juga banyak hal, yang diserupai juga banyak hal. Di sini yang diserupakan adalah apa? Kilatan pedang dan kepulan debu. Yang diserupai adalah gelapnya malam dan berjatuhannya bintang-bintang. Kalau nanti ada, kalau bisa dipilih, nanti nggak masuk dalam tasbih tamtsil, tapi nanti ada istilah lain. Pokoknya kalau bisa diurut atau nggak urut, bisa dipilah-pilih, itu enggak tasbih tamtsil. Wal musyabbahuna wal musyabbah bihi murakkaban. Kedua-duanya adalah murakkab. Antara musyabbah dengan musyabbah bihinya murakkab. Wa wajhu syabah, dan sisi penyerupaan adalah ibaratun an hayatin muntaza'atin min umurin muta'addidatin
tusawwiru ajraman lami'atan mutafarriqatan tatasaqatu fi jawaniba atau fi jawanibi syai'in mudlim. Sisi penyerupaannya adalah sebuah ungkapan dari sebuah keadaan yang diambil dari beberapa perkara yang banyak sekali. Tusawwiru menggambarkan ajraman, jamak dari jurm, benda-benda yang lami'ah, yang berkilau, mutafarriqah, mencar-mencar, enggak beraturan. Seperti jatuhnya bintang kan enggak beraturan, enggak ke sana terus, enggak. Seperti pedang juga gitu. Enggak beraturan, ya kadang depan mata, kadang di belakang, kadang di nyabet samping. Tatasaqat, benda-benda yang silau, jatuh, saling berjatuhan pada sesuatu yang gelap. Pokoknya enggak karuan. Itu. Demikian juga contoh dalam Al-Quran banyak. Seperti perumpamaan dunia. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Keadaan dunia itu seperti air yang kami turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan. Jadi menempelnya dunia dengan manusia itu seperti air yang menempel dengan atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hatta idza akhadatil ardu zuhrufaha, sampai tumbuhan itu benar-benar mengagumkan pemiliknya. Wa dhanna ahluha, dan sampai pemilik tumbuhan-tumbuhan tadi mengira bahwasanya dia akan menguasai tumbuhan tersebut, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah tasbih campuran. Karena yang diserupakan yaitu perkara dunia dan segala seluk-beluk kehidupan dunia diserupakan dengan seluk-beluk tanaman. Itu diserupakan dengan seluk-beluk tanaman. Jadi itu namanya tasbih campuran, banyak hal diserupakan dengan banyak hal. Karena yang diserupakan itu bukan hanya dunia saja, tapi huru-haranya. Huru-hara dunia seperti huru-hara tanaman yang sudah hampir mau dipanen ternyata gagal panen itu. Maka itu namanya apa? Tasbih tamtsil. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ilamu annamal hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun." Itu juga tasbih tamtsil. Karena yang diserupakan adalah seluk-beluk huru-hara dunia, itu ada yang permainan, ada yang tafakhur, saling bangga-bangga. Laibun walah wa tafakhurun bainakum wa takatsur, ada yang saling memperbanyak. Itu namanya tasbih tamtsil. Karena menyerupakan banyak hal dengan banyak hal. Itu. Qala fa illam yakun kadzalika falaisa bitamtsilin. Kalau enggak seperti itu namanya bukan tasbih tamtsil. Kalau masih bisa dipilih, kalau masih bisa dipilah, itu nanti larinya ke mafruq dan malfuf. Tasbih malfuf itu tasbih yang urut. Tapi nggak ada di sini. Itu kalau bisa diurut, kalau bisa dipilah, kalau bisa dipilih maksudnya, dipilih. Oh ini yang ini serupa dengan ini, yang ini serupa dengan ini. Itu namanya kalau urut namanya malfuf, kalau nggak urut namanya mafruq. Kalau masih bisa dipilih. Kalau tamtsil nggak bisa dipilih pokoknya. Seandainya dipilih nanti akan rusak, gitu. Aitadomat watala sokot hatta sorot syai'an wahidan. Pokoknya nggak bisa dipisah. Tasbih tamtsil nggak bisa dipisah. Kalau dipisah rusak. Bihaitsu idzan tuzi'a al-wajhu min badiha ikhtallat tasbih. Fi qasdil mutakallim. Itu penjelasan dari buku yang lain. Seandainya kalau diambil, dipilih, salah satunya dipisah, maka akan ikhtalla, akan rusak penyerupaannya. Kenapa? Ini di sini kalau dipilih, kalau kita katakan misalnya debu seperti malam yang gelap dan pedangnya seperti bintang-bintang yang berjatuhannya. Maksudnya mutakalim nggak gitu. Pokoknya dia ingin menggambarkan keadaan yang runyam. Nggak bisa dipilih debunya itu seperti gelapnya malam dan pedang-pedangnya itu seperti bintang-bintang yang berjatuhan. Nggak bisa.
Kalau seandainya bisa dipilih gitu nanti jadi malfuf. Urut berarti. Musaron nako kepulan debu seperti malam. Pedang-pedangnya seperti bintang yang berjatuhan itu namanya malfuf, urut. Musyabbah dengan musyabbah bi, musyabbah lagi dengan musyabbah bi. Ada pasangan-pasangannya itu namanya malfuf, urut. Tapi tamsil itu nggak seperti itu. Pokoknya campuran semuanya, kombinasi. Ini namanya penyerupaan yang dikombinasikan. Kalau seandainya bisa dipilih, nanti masuknya ke malfuf atau mafruq. Qala at-tsani at-tashbihud dimni. Yang kedua jenis tasbih adalah tasbih ad-dimni, penyerupaan yang dimni, yang hanya terkandung, tidak sorih. Ini yang paling rumit, tasbih dimni. Dikatakan dimni karena mudhamman, karena hanya dikandung, tidak sorih. Tidak sorih, ingin menyerupakan, tapi tujuannya memang menyerupakan. Kaqauli Abi Thayyib, seperti ucapannya Abu Thayyib Al-Mutanabbi, man yahun yashulil hawanu alaihi mali jurhin bimayyitin ilamu. Barang siapa yang hina, memang hina, maka kehinaan akan menjadi mudah bagi dia, akan terbiasa dengan kehinaan. Sesungguhnya luka itu bagi si mayit tidak pernah memberi rasa sakit. Mali jurhin bimayyitin ilamu. Luka bagi si mayit tidak pernah memberi rasa sakit. Di sini mana ada? Siapa yang nyangka kalau ini adalah tasbih? Pertama dia bilang siapa saja yang sudah memang hina, ya kehinaan itu akan terbiasa bagi dia. Terus dia ngomong sesuatu yang lain. Orang mati nggak mungkin tersakiti dengan luka, wis mati. Demikian juga orang yang sudah hina nggak akan terasa tersakiti dengan kehinaan, dia memang sudah biasa hina. Nah, di sini ini namanya tasbih dimni, menyerupakan orang yang terbiasa dengan kehinaan seperti mayit yang sudah mati rasa. Tapi siapa yang menyangka kali ini adalah tasbih? Makanya dikatakan tasbih dimni, hanya sekedar kandung secara kandungan, karena tidak dipaparkan, tidak disajikan dengan uslub tasbih, tapi mengandung tasbih. Faqad syabbaha man ta'awwada 'alal hawan. Di dalam bait ini Al-Mutanabbi menyerupakan orang yang sudah terbiasa dengan kehinaan, wa sara la yata'allam, dan dia menjadi tidak tersakiti, bil mayyit. Bil mayyit ini adalah muta'alliq dengan syabbaha, bukan muta'alliq dengan yata'allam. Itu diserupakan dengan sebuah mayit, dengan seorang mayit alladzi la yata'allamu minal jurh, yang sudah tidak lagi merasa tersakiti dari luka. Walakinnahu lam yasuk dzalika fi suratin min suwarit tasbihil ma'rufah. Tapi penyairnya tidaklah menghidangkan, tidaklah membawakan tasbih tadi dalam gambaran dari gambaran-gambaran tasbih yang sudah dikenal, alias tasbih yang rahasia, tasbih yang tersembunyi, tasbih yang dikandung. Jadi kalau nggak sadar ya nggak mengira itu tasbih, padahal itu adalah tasbih. Bal ja'ala dzalika mudammanan, hanya dia itu menjadikan tasbihnya itu terkandung saja. Paham di sini? Jadi ada tasbih tapi dia itu nggak dihidangkan menggunakan uslub-uslub tasbih, tapi itu sudah dikenal dengan tasbih. Diketahui itu adalah tasbih. Wong bahas orang hina kok tiba-tiba bahas mayit yang nggak tersakiti, berarti ini secara tidak langsung menyerupakan orang yang sudah nggak lagi terasa dengan kehinaan, dia adalah seperti mayit yang sudah nggak lagi terasa dengan rasa sakit, gitu loh. Seperti kalau orang bilang, oh, kamu nggak pernah ngaku salah, maling kok ngaku, nah kan gitu. Jadi menyerupakan dengan maling yang tidak pernah mengaku. Itu namanya tasbih dimni, alias tasbih yang samar, yang rahasia.
Yang tidak biasa, gitu loh. Dan ini untuk mendapatkan contohnya dalam Al-Quran saya belum dapat tasbih dimni seperti ini. Dalam Al-Quran belum mendapatkan contohnya tasbih yang dimni ini. Tasbih yang secara samar atau hanya sekedar sindiran. Tasbihnya itu tersindir, gitu aja. Qala tsalits at-tashbihul maqlub. Yang ketiga adalah tasbih yang kebalik, yaitu yang sebenarnya dijadikan musyabbah malah dibalik jadi musyabbah bi. Idza akasal mutakallimu tarfai at-tashbih summiya maqluban. Jika seorang yang berbicara itu membalik dua sisi tasbih, yaitu yang musyabbah dijadikan musyabbah bi dan musyabbah bi dijadikan musyabbah, ini dinamakan maklub, tasbih yang kebalik. Kaqaulika al-badru ka Muhammad, seperti ucapanmu bulan itu seperti Muhammad. Ini kan kebalik karena sudah seuruf, biasanya Muhammad itu atau seseorang itu disamakan dengan bulan. Ini pun memiliki syarat. Wa syartuhu an la yarida illa fi ma jara alaihil uruf. Ini syaratnya harus sesuai dengan uruf. Bahwasanya yang satu memang sering dijadikan musyabbah dan yang satu memang sering dijadikan musyabbah bi. Sudah sesuai uruf. Kalau enggak akan tercelah. Karena nanti akan tercampur. Tusibul humud, akan menjadi rumit. Mana ini yang musyabbah, mana yang musyabbah bi? Enggak kelihatan. Karena itu harus sesuai uruf, harus sudah dikenal. Harus sudah dikenal antara yang sering dijadikan musyabbah itu biasanya, ada yang dijadikan musyabbah bi itu biasanya ya keindahan-keindahan, ya bulan, kemudian bunga, itu sering dijadikan musyabbah bi, sering yang diserupai. Maka ini kembali kepada uruf. Kembali kepada uruf. Dan seperti ini tujuannya adalah sebagaimana akan datang, itu adalah mubalaghah. Mubalaghah untuk lebih menguatkan lagi, sampai-sampai yang seharusnya diserupai malah dijadikan yang diserupakan gitu loh. Jadi semakin mubalaghah. Kakak wa qauli syair, dan juga seperti ucapannya syair, wa bada sabahu ka'anna ghurratahu wajhul khalifati hina yumtadahu, dan nampak pagi hari seakan-akan awalannya ghurrah itu adalah awal dari awal nampaknya, awal sinarnya, itu namanya ghurrah. Awwalu ma yabdu min kulli syai', itu namanya ghurrah. Dan pagi itu bermula seakan-akan permulaannya itu bagaikan wajahnya seorang khalifah yang sedang dipuji, semeringah. Gitu. Ini kan kebalik. Seharusnya kan wajah khalifah yang sedang dipuji itu seakan-akan mentari di awal pagi, kan gitu. Tapi ini dibalik. Mentari di awal pagi bagaikan wajah seorang khalifah, seorang pemimpin yang sedang dipuji. Ini namanya tasbih maklub. Yang seharusnya musyabbah bi dijadikan musyabbah. Qala wa huwa naw'un minal balaghati tarifun. Ini adalah jenis dari balaghah yang unik. Tarif maknanya adalah unik, ajib. Yufdi ila darbin minal mubalaghah, yang mengantarkan kepada jenis mubalaghah. Lebih mubalaghah itu berlebih-lebihan. Masa sampai yang diserupakan malah malah mentarinya diserupakan. Seharusnya kan wajahnya yang menyerupai mentari kan gitu. Ini malah mentarinya yang diserupakan wajah. Maka ini namanya ada mubalaghah, lebih mengangkat, lebih meninggikan wajah khalifah. Sampai-sampai mentari diserupakan dengan dia. Seharusnya kan dia yang diserupakan dengan mentari gitu. Tapi harus al-makbulah, tapi masih harus yang mubalaghah, yang masih boleh, masih dalam taraf wajar. Itu makna makbulah.
Kalau yang sudah nggak wajar nggak boleh, terlalu mubalaghah, terlalu berlebih-lebihan yang nggak diterima, nggak boleh. Itu namanya tasbih maklub. Sebagian ulama ada yang mengatakan salah satu contohnya ini adalah seperti penyerupaan cahayanya Allah dengan cahaya lentera. Allah nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Karena tentu yang lebih besar adalah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wallahu alam ayat itu kayaknya tujuannya nggak seperti itu. Ayat itu tujuannya adalah memberi gambaran, karena kita nggak pernah melihat cahayanya Allah, kita dikasih gambaran dengan sesuatu yang bisa kita lihat. Bukan kok mau membalik. Karena itu niatnya bukan kok cuma hanya mana yang lebih besar cahayanya, bukan. Tapi ingin menggambarkan. Allah itu ingin menjelaskan perumpamaannya. Itu namanya tasbih maklub. Pokoknya kalau musyabbah bi sama musyabbahnya itu dibalik, namanya tasbih maklub. Kalau qad yushabbahu syai'un wahidun bi syai'aini fa aktsar. Ada juga tasbih itu yang musyabbahnya itu satu, yang diserupakan itu satu, yang diserupai banyak. Ini namanya tasbihul jama'. Kalau yang diserupakan itu satu dan yang diserupai itu banyak, ini namanya tasbihul jama'. Lawannya, kalau yang diserupakan itu banyak, yang diserupai itu satu, namanya tasbihut taswiyah. Tasbih taswiyah. Ini contohnya keliru ini. Ini yang contohnya ini tasbih taswiyah. Contoh ini keliru. Ini adalah contoh untuk tasbih taswiyah. Yang diserupakan itu banyak, yang diserupai satu. Ini. Sebentar. Wa qad yushabbahu syai'un wahidun. Kadang satu perkara itu diserupakan dengan banyak perkara. Seperti kamu itu seperti singa, seperti macan, seperti burung elang. Nah, itu namanya yang diserupakan satu, tapi yang diserupai banyak. Itu namanya tasbihul jama'. Karena beberapa sifat dijamak pada satu musyabbah. Lianna sifatil musyabbah bi yutujma'u fil musyabbah. Makanya dinamakan tasbihul jama'. Kalau yang diserupakan itu satu dan yang diserupai itu banyak, itu namanya tasbihul jama'. Karena beberapa sifat dikumpulkan pada tadi. Kamu itu terkumpulkan padamu sifat seperti singa, seperti elang, seperti macan. Itu namanya tasbihul jama'. Lawannya tasbihut taswiyah. Yaitu kalau banyak hal diserupakan dengan satu. Yang diserupai itu adalah satu, tapi yang diserupakan itu banyak. Seperti ini, lihat. Sudghul kaqauli sudghul habibi wa hali kilahuma kallayali. Sudghu bidhammi shad. Artinya apa? Rambut yang jatuh di depan wajah. Rambut yang ngelembreh di kepala itu namanya sudghu. Al-Habib kekasih, rambutnya sang kekasih dan keadaanku dua-duanya sama-sama gelapnya, sama-sama seperti malam. Rambutmu dan keadaanku ini sama-sama gelap. Keadaanku ya gelap, sama seperti rambutmu juga gelap. Lihat, ini yang diserupakan berapa? Dua, ya toh? Yang diserupakan adalah dua, yaitu sudghul habib sama hali. Yang diserupai satu, layali. Karena ini layali ini maksudnya adalah pesawat dalam kegelapan, bukan kok layali itu banyak malam, bukan. Kalau banyak ya malam ya banyak, malam Sabtu, malam Jumat, malam banyak. Tapi kalau layali ini maksudnya satu, yaitu dalam gelap, sama-sama gelap. Berarti ini apa namanya? Yang diserupakan banyak, yang diserupai satu. Maka ini seharusnya tasbihut taswiyah. Ini kebalik contohnya. Mungkin walalam ini mungkin sedang lalai atau sedang lupa. Paham tadi? Ini namanya yang diserupakan banyak, yang diserupai satu. Padahal tadi waqad yushabbah syai'un wahidun bi syai'ini. Musyabbahnya satu, musyabbah bihinya banyak. Maka ini contohnya kebalik.
Dan contoh yang taswiyah juga, yang diserupakan itu banyak, yang diserupai satu itu seperti ucapan wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda yauman an turaddal wadayu. Tidaklah harta dan juga keluarga itu seperti kecuali semua itu adalah titipan. Dan suatu hari yang namanya titipan pasti akan dikembalikan. Ini juga menyerupakan banyak hal, harta dan juga keluarga dengan satu yang diserupai yaitu titipan. Itu namanya tasbihut taswiyah. Adapun contoh dari tasbihul jama' ya tadi anta kal asadi wan namiri wasokri, kamu itu seperti macan, seperti singa, seperti elang. Itu namanya tasbihul jama'. Adapun ini contohnya suduhul habibi wa hali kilahuma kalaini termasuk tasbihu at-taswiyah, disamakan. Tasbihah itu menyamakan, meratakan banyak hal, disamakan dengan sesuatu yang diserupai satu, musyabbah bihinya satu, musyabbahnya banyak, itu namanya taswiyah. Karena menyamakan banyak musyabbah dengan satu musyabbah bih. Kalau tadi tasbihul jama' menjamak banyak musyabbah bih, menjamak musyabbah bih dengan pada satu musyabbah. Adapun aqrodut tasbih ini insyaallah kita ambil di pertemuan yang akan datang. Aqrodut tasbih. Yang jelas pelajaran ini banyak sekali dan alangkah baiknya kalau bisa kita terapkan langsung pada Al-Qur'an, karena itu tujuan utama kita. Tapi kadang tidak semua ada contohnya dalam Al-Qur'an karena terbatasnya pemahaman seseorang atau penelitian seseorang. Wa illa Al-Qur'an itu mengandung banyak sekali sastra